Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam. Ya, jadi sesuai kemarin kita ngobrol-ngobrol, hari ini kita akan diskusi ya, perencanaan pengelolaan kinerjanya Pak Dika di semester ini di periode Juli Desember 2024. Nah, Pak Dika sudah membuat begitu ya apa-apa pengembangan yang akan yang akan dicapai di semester ini? Sudah. Oh, iya. Apa nih yang bisa Bu Indah bantu dalam hal pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja ini? Paling ini yang apa namanya praktik pembelajarannya. Praktik pembelajarannya Kemarin ya. kan kita bikin disiplin positif. Jadi kita minta masukan Bunda yang sesuai dengan kami. Oh begitu. Oh jadi oh begitu ya. Oh berarti kalau begitu sebelum Bu Ida menyampaikan pendapat gitu ya. Pak Dika sudah melihat rapor pendidikan. Oke, nah kita kan ada kualitas pembelajaran yang masih perlu dibenahi. Nah, ini boleh melihat di bagian kualitas pembelajaran. Nah, bagaimana nih yang itu sudah di mana antara aktivitas instruksi dan instruksi yang adaptif, yang mana nih menurut Pak Dika dilihat dari indikatornya gitu. Paling saya milih aktivitas interaktif. Aktivitas interaktif ya. Di situ strategi untuk aktivitas interaktif itu apa? Yang akan teramati oleh Bu Ina gitu, di kegiatannya. Ke itu ya. Paling nantinya memilih metode pembelajaran siswanya yang lebih aktif. Kemudian ada apa di sana? Proses fasilitasi Bapak berikan ke peserta didiknya seperti Paling apa? mungkin lebih banyak ke praktik daripada teori. Oh begitu. Yang mereka terlibat kolaborasi. Oh begitu ya. Jadi yang akan Bu Ida amati untuk praktik pembelajarannya Pak Dika nanti itu di kegiatan kolaboratifnya peserta didik gitu ya, aktivitasnya ya. Oke, itu untuk area pengembangan 1 gitu ya. Kalau area pengembangan 2 yang terkait rencana potensinya Anak-anak. iya. Nah, untuk pertama saya memilih meningkatkan posisi melalui peran sebagai peserta sebagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Oke. Kemudian yang kedua meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru sekolah dan sekolah. Kemudian yang ketiga meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat bidang pendidikan kebudayaan dan riset dan teknologi. Oke, itu berarti poinnya berapa tuh di rencana Kalau ini? di total ini 48. Oh 48, berarti insya Allah di atas ekspektasi lah begitu ya sudah ya. Ya, selain itu kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Ina bantu untuk Bapak kembangkan? Selain itu petugas tambahannya apa? Untuk tugas tambahan ini yang pertama meningkatkan kinerja satu pendidikan melalui pengenalan tugas tambahan sebagai wali kelas. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, rencana saya itu memilih sebagai school. Oh, pembina ekstrakurikuler pramuka kan ada. Ada lagi selain itu? Paling ke guru BK. Oh iya, ke guru BK. Sudah dipilih ya? Coba lihat lagi. Oke. Ya, jadi ada 3 ya yang tugas tambahannya ya. Oke, lanjut Pak ke kalau kontekstualisasi perilaku kerjanya apa nih yang dipilih indikator dan wujud perilakunya? Yang pertama ini bersifat ramah kepada peserta didik, orang tua.
tanpa membeda-bedakan cekatan dalam bekerja, selektif dalam mengerti permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Berorientasi pelayanan. Orientasi pelayanannya Ramah, oke. salam sapa dan bersikap ramah. Oke. Lanjut. Untuk akuntabel, sini tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi kepentingan pribadi. Untuk perilakunya menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan pribadi. Oke. Kemudian kompeten, membantu peserta didik, rekan sejawat dan orang lain untuk saling belajar. Untuk perilakunya memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Kemudian harmonis, menghargai setiap waktu satu pendidikan ataupun latar belakangnya. Perilakunya menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik dan masyarakat atau dunia kerja. Kemudian aspek loyal, menjaga nama baik satuan pendidikan sama guru dan peserta didik dimanapun berada. Untuk perilakunya bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Kemudian adaptif, menyesuaikan diri secara tepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Perilakunya menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Kemudian aspek kolaboratifnya, bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Perilakunya mengakui saat berbuat kesalahan dan bersedia minta maaf. Oke, wah. Berarti itu yang hal-hal yang akan Bu Indah amati begitu ya di indikator perilaku untuk yang berakhlaknya ya Pak Andika ya. Oke. Nah Pak Andika, dari praktik pembelajaran yang akan dilakukan, nanti kemudian akan ada observasi begitu ya. Kemudian ada rencana hasil kerja yang tadi melebihi 32 poin gitu ya. Ada tugas tambahan dan kontekstualisasi di perilaku kerja yang sudah diperkatakan. Itu berarti ada perbedaan ya Pak Dika ya dari semester sebelumnya ya. Oke. Ya, Pak Dika, terkait 3 area pengembangan di pengelolaan kinerja ini, menurut Pak Dika nih, berapa sih skala angka 1 sampai 10 saat ini gitu ya? Menurut Pak Dika penilaiannya di angka berapa? 7 sampai 8. 7 atau 8-nya? 7 lah. Oh 7. Oh gitu. Oke. Selain itu nih, dari 3 hal yang akan dikembangkan, tentunya itu kan Bapak pasti ada strategi gitu ya. Nah, bisa Bapak sampaikan strategi yang untuk pengembangan topik pembelajarannya apa, kemudian yang rencana hasil kerjanya itu apa, strateginya, kemudian yang untuk dikembangkan yang ketiga itu yang berakhlaknya itu apa? Untuk praktik pembelajaran itu paling strateginya lebih ke strategi yang melibatkan peserta didik. Itu paling biar lebih kolaboratif. Nah kemudian rencana hasil kerja. yang Poin-poin tadi apa strateginya? Strateginya untuk mencapai itu. paling lebih ke lebih sering sharing sama guru-guru, bertanya sama guru rekan sejawat. Oke, diskusi lah ya. Diskusi ya. Rekan sejawat. Kalau yang upaya untuk pemenuhan tugas tambahan dan ininya berakhlaknya, perilaku dan wujud perilakunya apa strateginya? Strateginya ya paling minta pendapat guru ataupun siswa terkait perilaku saya. Wujud perilakunya tadi ya. Oh ya. Yang sedang Bu Indah akan amati begitu ya selama periode ini gitu ya. Oke, berarti ada diskusi lah ya, sharing dan kolaborasi. Oke, yang Bu Indah tangkap memang nanti kita ada kegiatan praktik pembelajaran untuk interaktif ya, pembelajaran interaktif gitu ya. Dan nanti itu kapan rencananya Pak akan kita lakukan? Insya Allah kalau boleh di pertengahan bulan September. Minggu ketiga. Oh minggu ketiga. Nanti berkabar ya Pak ya. Ya. Kita berarti di kelas berapa nih rencananya Pak Dika? Rencananya kelas 7 dan kelas 8. Oh kelas 7 dan kelas 8.
memilih nanti. Minggu ketiga gitu ya. Iya. Oke, tentunya karena ini Bu Indah akan tunggu rencana pembelajarannya Bapak, begitu ya, sehingga nanti akan ada sesi percakapan pra-observasi sebelum kita mulai ke observasi, karena Bu Indah akan mencatat nih tujuan pembelajaran di kegiatan praktik pembelajaran Bapak yang akan Bapak laksanakan. Gitu ya Pak Dika ya. Oke, Pak Dika, kita udah di akhir nih begitu ya. Apa harapan Pak Dika terhadap observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya ya sih untuk saya pribadi bisa menjadi lebih baik lah dari tahun-tahun kemarin. Gitu ya, lebih baik lah ya, sesuai dengan yang pengelolaan kinerja tentunya, yang indikator yang relevan begitu ya dengan kinerja. Oke lah. Pak Dika, apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang sangat itu membantu saya sekali. Dalam saya yang pertama membantu dalam memilih Bu ya, biar tidak salah gitu kan. Oke. Kemudian dengan ada harapan ini tentunya yang kedua bisa tahu kan ke depannya itu ada gambaran gitu. Oh iya. Kedepannya itu mau seperti apa gitu kan. Sehingga itu sangat membantu kami sekali. Oke. Jadi ada dua hal ya. Jadi Wina juga sepakat nih ya. Boleh Wina berpendapat? Boleh. Ya, jadi dengan adanya diskusi perencanaan pengelolaan kinerja yang berangkat dari Pak Dika, itu kita mitra gitu ya di sekolah ya, sehingga Bapak yang ingin dikembangkan kompetensinya apa, yang ditingkatkan, kemudian harapannya seperti apa, punya standar penilaiannya dan hope-nya lebih baik begitu ya dari angka yang sekarang di angka 7 tadi, sehingga nanti untuk semoga apapun yang dilakukan itu berdampak besar bagi dunia pendidikan ya, di satuan pendidikan dan siswa gitu. Oke Pak Dika, kita nanti tentunya setelah ini kan pasti ada observasi, kemudian kalau yang tahap 1 di pembelajaran, kalau yang di rencana hasil kerja Ibu pantau akan amati lewat fitur Bida gitu ya. Kalau yang berakhlaknya itu pastinya di kegiatan uji perilaku sehari-hari selama periode ini. Oke, terima kasih Pak Dika. Nanti tentunya setelah ini silakan dilanjutkan aktivitas untuk kegiatan belajar mengajar. Makasih Pak Dika ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.